Sebuah negara yang ibu kotanya masuk dalam 3 besar kota paling berbahaya di dunia. Kita tidak sedang membicarakan Suriah atau Gaza, melainkan Myanmar. Ini adalah negara di mana lebih dari 60.000 calon mahasiswa harus mengulang ujian masuk universitas karena lembar soal hancur akibat gempa bumi. Ini adalah tempat di mana perang saudara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Telah merenggut lebih dari 82.000 nyawa dan memaksa lebih dari 3,2 juta orang meninggalkan rumah mereka. Nilai mata uangnya jatuh begitu parah, hingga $10 dapat ditukar dengan 1 kilogram penuh uang kertas. Namun di tengah darah dan puing-puing, sebuah kota penuh dosa tetap hidup. Tempat yang begitu terkenal, hingga orang baik manapun akan memilih menjauh. Ini juga merupakan negeri di mana para perempuan menato seluruh wajah mereka hanya untuk menghindari diambil oleh para pria. Negara ini telah tenggelam dalam perang saudara yang kejam selama lebih dari 4 tahun. Sejak kudeta militer tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih, lebih dari 82.000 orang telah kehilangan nyawa dalam konflik ini. Lebih dari 3,2 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia yang jarang disadari banyak orang. Kondisi ini mendorong jutaan warga jatuh ke dalam kemiskinan. Padahal Myanmar adalah pengekspor beras, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Perekonomian dan sistem perbankan lumpuh total. Bahkan mereka yang masih memiliki tabungan harus mengantre berhari-hari hanya untuk menarik uang dari rekening mereka sendiri. Myanmar juga mengalami pemadaman listrik terus-menerus akibat konflik internal dan jaringan listrik yang sudah usang. Hanya orang yang mampu membeli generator yang bisa menikmati listrik, sementara yang lain hidup dalam kegelapan. Di Yangon, pusat ekonomi negara, warga harus mengikuti jadwal pembagian listrik yang ketat. Banyak orang melaporkan bahwa sejak awal 2025, mereka hanya mendapat listrik beberapa jam setiap hari. Selain perang saudara, masyarakat Myanmar juga harus merayakan tahun baru di tengah puing-puing gempa berkekuatan 7,7 skala yang menewaskan lebih dari 3.600 orang dan menghancurkan lebih dari 157.000 bangunan. Di Mandalay dan Sagaing, ratusan keluarga kini tinggal di tenda darurat yang didirikan di atas beton yang retak. Mendengar kondisi perang saudara di Myanmar benar-benar membuat kita sadar betapa beruntungnya kita memiliki pekerjaan, rumah untuk pulang, dan kehidupan yang damai. Bukan? Jika kamu merasa bersyukur dengan hidupmu sekarang, tuliskan komentar grateful di bawah. Ada sebuah tempat terkenal yang diketahui oleh para pedagang dan penjudi kelas atas. Sebuah wilayah yang dijuluki kota penuh dosa. Terletak tepat di perbatasan Cina dalam wilayah Myanmar, dengan luas sekitar 5.000 km persegi. Mongla berada di jantung segitiga emas, kawasan di mana stimulan, hiburan dewasa, dan satwa liar diperdagangkan secara terbuka layaknya sayuran di pasar. Saat memasuki kota ini, kamu akan disambut cahaya terang dari kasino, hotel cinta, dan klub malam yang menyinari area tersebut sepanjang hari. Namun masyarakat lokal Myanmar hampir tidak merasakan manfaatnya. Mongla tampak ada semata-mata untuk melayani pelanggan dari Cina. Segalanya di tempat ini terasa seperti Cina, bukan Myanmar. Papan tulisan menggunakan bahasa Cina. Mata uang yang dipakai adalah yuan. Dan jaringan seluler pun berasal dari Cina. Bahkan jam di kota ini mengikuti waktu Beijing. Secara administratif memang bagian dari Myanmar. Tetapi pada kenyataannya, wilayah ini bersifat otonom dan dikuasai oleh kelompok pemberontak, prajurit bersenjata. AK-47 berpatroli di jalanan. Dan pengunjung dari Yunan bisa melintas tanpa perlu menunjukkan paspor. Bisnis utama Mongla adalah kasino yang sebagian besar dimiliki oleh warga negara Cina. Bahkan menyediakan layanan judi daring, para pelanggan bisa memasang taruhan dari rumah mereka di seberang perbatasan, membayar melalui bank Cina, dan menyaksikan siaran langsung dari lantai kasino. Karena berada di kawasan segitiga emas, perdagangan stimulan sudah menjadi hal biasa. Namun yang paling mengejutkan adalah keterbukaannya. Kamu bisa melihat perempuan berpakaian minim membagikan selebaran di depan hotel, dengan papan iklan berbahasa Cina yang menawarkan layanan patuh, menyenangkan,
dan penuh semangat lengkap dengan berbagai paket. Perempuan tanpa izin resmi mematok harga sekitar $8. Sementara yang berizin mematok harga 2 kali lipat. Pada siang hari, kota ini terlihat lebih biasa dengan kios yang menjual sayuran, daging, ikan, dan pakaian. Namun itu hanyalah tampilan luar. Jika tahu kepada siapa harus bertanya. Para pedagang akan mengeluarkan gading Afrika, kulit harimau, atau burung langka dari balik lapak sayur mereka. Seorang pembeli dilaporkan pernah membeli kaki harimau seharga $250. Industri pemalsuan di sini juga dilakukan secara terang-terangan. Puncak dari keberanian ini adalah sebuah hotel dengan papan nama Sheraton yang megah. Padahal jaringan hotel internasional tersebut tidak pernah membuka cabang di sana. Meski hanya kota kecil, Mongla memiliki pembangkit listrik sendiri, kebun binatang, dan lapangan golf yang modern seperti kota besar lain di Myanmar, namun seluruh keuntungan mengalir ke kantong para bos besar asal Cina di puncak kekuasaan. Setelah mendengar kisah Mongla yang dijuluki kota penuh dosa ini, apa pendapatmu? Apakah kamu pernah terpikir untuk mengunjungi tempat seperti ini meski hanya karena rasa penasaran? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Sekarang mari kita lihat apa yang harus dilakukan sebagian perempuan di Myanmar demi melindungi diri mereka agar tidak menjadi istri paksa. Jika para pria di Myanmar lebih suka mengenakan longyi, maka di beberapa wilayah, para perempuan justru harus menato seluruh wajah mereka untuk menghindari penangkapan dan pernikahan paksa. Dahulu kala, sebuah legenda menceritakan bahwa seorang raja menganggap perempuan Chin sangat cantik hingga ia menculik mereka untuk dijadikan istri. Penduduk desa yang putus asa mencari cara melindungi anak-anak perempuan mereka, lalu mengambil langkah ekstrem. Mereka menato wajah para perempuan agar terlihat kurang menarik dan tidak lagi diincar oleh pria berkuasa yang bisa mengambil mereka dengan paksa. Selama ratusan tahun, tindakan perlindungan diri ini perlahan berubah menjadi standar kecantikan tradisional. Setiap suku memiliki gaya tato yang berbeda. Suku Yidu sering menghiasi wajah dengan titik-titik hitam kecil. Sementara suku Jindu lebih menyukai garis lurus memanjang ke bawah. Anggota suku Mun bahkan melukiskan huruf PD atau terkadang I di dahi mereka. Tinta yang digunakan sangat sederhana. Dibuat dari campuran arang dan getah pohon. Lalu dimasukkan ke kulit melalui tusukan kecil menggunakan duri tajam. Jika kamu berjalan di jalanan Myanmar, kamu akan sering melihat perempuan dengan lapisan bedak pucat di wajah mereka. Bedak unik ini disebut Tanaka. Bagi masyarakat Myanmar, Tanaka bukan sekadar perawatan kulit atau kosmetik, melainkan tradisi budaya yang telah diwariskan selama sekitar 2000 tahun. Bedak ini dibuat dengan menggiling kulit batang pohon tertentu hingga halus. Berfungsi menyejukkan kulit, melindungi dari sinar matahari, mengurangi jerawat, membantu penyembuhan luka kecil, meredakan gatal, dan menutrisi kulit anak-anak. Satu wadah kecil Tanaka berharga sekitar 300 kyat, setara dengan $0,14. Cara menggunakannya sederhana. Ambil sedikit bubuk, tambahkan air, aduk hingga halus, lalu oleskan perlahan ke wajah. Jika kamu sudah menonton sampai sejauh ini, kami senang mengetahui bahwa kamu menikmati videonya. Jika iya, jangan ragu untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan. Dan jika ini pertemuan pertama kita, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Myanmar adalah salah satu negara dengan keragaman etnis tertinggi di dunia. Rumah bagi banyak suku yang unik. Salah satunya adalah suku Kayan, yang dikenal karena para perempuannya mengenakan lilitan kuningan di leher, sehingga tampak lebih panjang. Suku Kayan merupakan bagian dari kelompok etnis Karenni dan tinggal di dekat perbatasan Thailand. Bagi perempuan Kayan, lilitan tersebut melambangkan kecantikan dan identitas budaya. Semakin panjang leher terlihat, maka semakin cantik ia dianggap. Cincin leher ini juga mencerminkan status sosial dan kekayaan keluarga. Anak perempuan mulai mengenakannya sejak usia sekitar 5 tahun. Seiring waktu, lilitan yang beratnya bisa mencapai 10 kg akan menekan tulang selangka dan tulang rusuk, menciptakan ilusi leher yang lebih panjang. Praktik ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti rasa sakit berkepanjangan dan melemahnya otot leher. Jika lilitan dilepas,
leher seringkali tidak cukup kuat untuk menopang kepala, sehingga menimbulkan risiko serius. Menurut legenda, kebiasaan ini bermula dari mimpi seorang kepala desa tentang serangan harimau, dan lilitan tersebut diyakini sebagai pelindung. Penjelasan lain menyebutkan bahwa lilitan membuat perempuan kurang menarik bagi orang luar, sehingga mengurangi risiko penculikan. Saat ini, tradisi ini mulai berubah. Perempuan Kayan yang lebih tua masih mengenakan lilitan penuh, tetapi banyak generasi muda memilih cincin yang lebih kecil dan ringan, atau tidak mengenakannya sama sekali karena dianggap menyulitkan kehidupan modern. Seperti tetangga mereka di India, masyarakat Myanmar secara tradisional makan menggunakan tangan. Namun terdapat aturan ketat dalam praktik ini. Mereka meyakini bahwa tangan kiri dianggap tidak bersih karena secara tradisional digunakan untuk kebersihan pribadi. Oleh karena itu, hanya tangan kanan yang digunakan untuk makan dan interaksi formal. Orang Burma memiliki keterampilan luar biasa dalam menggunakan satu tangan untuk mengambil nasi dan lauk tanpa menjatuhkan satu butir pun. Selain pengaruh India, masakan Myanmar juga sangat dipengaruhi oleh tradisi kuliner Cina. Sumpit dan sendok digunakan untuk hidangan mie yang populer, terutama mohinga. Sup mie ikan yang secara luas dianggap sebagai hidangan nasional. Ciri penting lain dari kuliner Myanmar adalah aturan makanan yang kompleks berdasarkan keyakinan agama. Penganut Buddha yang taat sering menghindari daging sapi karena sapi dianggap sebagai hewan pekerja yang dihormati. Umat Muslim tentu tidak mengonsumsi daging babi. Kelompok Bamar sebagai mayoritas umumnya lebih menyukai daging babi dibandingkan daging sapi. Meskipun hidangan sapi umum ditemukan dalam masakan kelompok etnis minoritas, makanan penutup yang paling digemari adalah mangga sein talon, yang juga dikenal sebagai diamond mango. Terkenal karena rasanya yang istimewa dan seratnya yang lebih lembut. Namun mungkin hal paling unik dari budaya makanan Myanmar berkaitan dengan teh. Teh tidak hanya diminum, tetapi juga dimakan. Daun teh yang difermentasi, disebut lahpet, menjadi bahan utama dalam salad khas yang benar-benar unik dan sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Sekarang mari kita bahas salah satu monumen keagamaan paling menakjubkan di dunia. Pagoda Shwedagon yang berusia ribuan tahun di Yangon adalah mahakarya arsitektur yang melambangkan puncak pengabdian dan kekayaan. Seluruh badan dan puncak pagoda ini dilapisi emas murni. Sementara bagian teratasnya dihiasi ribuan berlian dan rubi, menjadikannya simbol emas Myanmar yang sesungguhnya. Pagoda Shwedagon diperkirakan berusia lebih dari 2.500 tahun dan dibangun antara abad ke-6 hingga ke-10. Menurut legenda, pagoda ini dibangun sebelum wafatnya Buddha Gautama dan menyimpan 8 helai rambut asli beliau yang dianggap sebagai inti spiritual pagoda. Stupa emas raksasa ini memiliki tinggi 99 meter dan dikelilingi oleh 1.000 pagoda kecil, menciptakan sebuah kota emas di dalam kota. Angkanya menjadi semakin mencengangkan ketika diketahui bahwa stupa ini dilapisi 9.300 lembar emas dengan total berat 500 kg emas murni. Itu berarti lebih dari setengah ton emas digunakan untuk satu bangunan. Strukturnya dihiasi ribuan batu mulia, berlian, dan rubi, serta ratusan lonceng emas yang menghasilkan harmoni suara ketika tertiup angin. Bendera di puncak tertinggi terbuat dari emas murni dan bertatahkan 5.448 berlian serta 2.317 batu mulia lainnya. Puncak stupa juga menampung 1.065 lonceng emas dan 421 lonceng perak. Detail pengerjaannya begitu rumit hingga teleskop disediakan di sudut-sudut area agar pengunjung dapat melihat keindahan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Di dalam struktur ini terdapat sebuah berlian seberat 76 karat. Berlian serupa pernah dilelang dengan harga 21,5 juta dolar. Meski telah melewati perang dan bencana alam, Pagoda Shwedagon tetap berdiri sebagai salah satu pagoda paling megah di dunia. Pagoda ini juga memiliki 7 kolam air, masing-masing melambangkan 7 planet dan 7 hari dalam seminggu. Di luar tradisi yang kaya dan budaya yang beragam, Myanmar juga dikenal dunia karena batu rubi yang luar biasa indah. Dengan tingkat kekerasan 9 pada skala Mohs, rubi berada tepat di bawah berlian. Namun yang benar-benar memikat perhatian para kolektor selama berabad-abad adalah rubi dari lembah Mogok di Myanmar,
yang terkenal dengan warna merah tua pigeon blood yang khas. Keindahannya telah memukau banyak orang, mulai dari keluarga kerajaan kuno hingga pecinta batu mulia modern. Nilai batu-batu ini bahkan seringkali melampaui berlian. Pada tahun 2014, sebuah ruby seberat 8,62 karat yang dikenal sebagai Graf Ruby terjual lebih dari 8,6 juta dolar dan memecahkan rekor saat itu. Hanya setahun kemudian, rekor tersebut kembali terlampaui oleh Sunrise Ruby. Ruby Pigeon Blood seberat 25,59 karat yang terjual dengan harga luar biasa sebesar 30,33 juta dolar, setara hampir 6 juta dolar per gram. Karena nilainya yang sangat tinggi, penambangan ruby sudah dimulai sejak lama. Pada abad ke-19, saat Inggris menjajah Myanmar, mereka segera mengambil alih tambang mogok dan mengelolanya hingga tahun 1931. Di kemudian hari, pemerintah militer Myanmar sangat bergantung pada pendapatan ruby untuk menopang keuangan negara. Pada pertengahan tahun 1990-an, perusahaan swasta diizinkan masuk ke industri ini dan membawa peralatan modern yang meningkatkan hasil tambang secara signifikan. Perdagangan ruby semakin berkembang setelah Amerika Serikat mencabut larangan impor ruby asal Myanmar pada tahun 2016. Sekarang mari kita bahas salah satu proyek pemerintah paling aneh dan boros dalam sejarah modern. Naypyidaw, ibu kota Myanmar, baru berusia 17 tahun. Menjadikannya salah satu ibu kota termuda di dunia. Pembangunan kota ini dimulai pada tahun 2002 di wilayah tengah Myanmar, sekitar 320 km di utara ibu kota lama, Yangon. Pemerintah Myanmar mempekerjakan sedikitnya 25 perusahaan untuk membangun kota ini dengan total biaya lebih dari 4 miliar dolar. Sebagai perbandingan, jumlah tersebut lebih besar dari gabungan anggaran tahunan Myanmar untuk pendidikan dan kesehatan. Meski Naypyidaw resmi menjadi ibu kota pada tahun 2005, baru pada tahun 2012 kota ini memiliki infrastruktur yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Kota ini dibagi ke dalam banyak zona terpisah, dan setiap zona sengaja dirancang terisolasi satu sama lain. Area permukiman dibangun secara rapi dengan deretan rumah, 4 lantai yang seragam, dengan warna atap berbeda, sesuai profesi penghuninya. Pegawai Kementerian Kesehatan tinggal di rumah beratap coklat, sementara pegawai Kementerian Pertanian menempati rumah dengan atap hijau. Biasanya, ibu kota sebuah negara adalah tempat paling padat dan sibuk, serta menjadi tujuan utama para pelancong. Namun di Myanmar, kondisi ini justru terbalik. Meski memiliki fasilitas lengkap dan perumahan siap huni, Naypyidaw dikenal luas sebagai kota hantu. Jumlah penduduk Myanmar saat ini sekitar 54 juta jiwa. Ibu kota lama, Yangon, dihuni oleh sekitar 14 juta orang dan merupakan kota besar yang ramai. Namun Naypyidaw sebagai ibu kota resmi hanya memiliki kurang dari 1 juta penduduk. Artinya, kurang dari 2% populasi negara tinggal di ibu kota. Yang membuat situasi ini semakin tidak masuk akal adalah skala kota tersebut. Naypyidaw memiliki luas sekitar 7.054 km persegi. Angka ini hampir 4 kali luas London dan lebih dari 6 kali luas New York City. Satu-satunya tanda kehidupan di kota ini berasal dari petugas kebersihan dan pegawai pemerintah yang memang diwajibkan bekerja di sana. Hampir tidak ada keramaian di Naypyidaw. Kota ini tidak mengenal kemacetan jam sibuk. Para pengunjung sering menyaksikan pemandangan aneh, berupa satu mobil melaju di jalan raya 20 lajur. Atau hanya segelintir orang berjalan dan bersepeda di jalan-jalan kosong yang sebenarnya dibangun untuk jutaan penduduk. Kondisi ini membuat surat kabar The Guardian menggambarkan Naypyidaw sebagai lukisan aneh tentang kawasan pinggiran Amerika setelah kiamat. Myanmar adalah salah satu dari hanya 3 negara di dunia, bersama Amerika Serikat dan Liberia, yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem internasional atau sistem metrik. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan satuan tradisional Myanmar, sementara pemerintah telah lama memakai satuan imperial Inggris. Akibatnya, jarak sering diukur dalam mil, berat dalam pound, khususnya satuan fis yang setara sekitar 3,6 pound, dan volume menggunakan galon untuk mendekatkan diri pada standar global. Pemerintah secara bertahap mulai beralih ke sistem metrik sejak tahun 2006.
Situs resmi pemerintah menggunakan satuan imperial dan metrik secara bersamaan. Sebagai contoh, Kementerian Konstruksi bisa mengukur jalan dalam mil dan rumah dalam kaki persegi, tetapi menggunakan kilometer persegi untuk luas wilayah kota. Pada tahun 2011, Kementerian Perdagangan mengusulkan penggunaan kilogram untuk perdagangan domestik guna mempermudah transaksi internasional. Pada tahun 2013, Wakil Menteri Perdagangan menyatakan bahwa Myanmar sedang bersiap mengadopsi sistem metrik secara resmi. Namun hingga kini, negara ini masih menggunakan campuran satuan tradisional, imperial, dan metrik secara bersamaan. Jati adalah kayu keras tropis yang tumbuh subur di wilayah beriklim monsun dan dapat mencapai tinggi 30 hingga 40 meter. Kayunya dihargai karena ringan namun sangat kuat, sehingga cocok untuk pembuatan furnitur, kapal, hingga jembatan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Jembatan Ubein yang melintasi Danau Taung Taman, dibangun pada tahun 1850. Jembatan sepanjang 1,2 km ini merupakan jembatan jati tertua dan terpanjang di dunia. Hutan Myanmar menyimpan hampir setengah dari cadangan jati alami dunia. Kayu dari hutan tua ini dikenal memiliki kualitas jauh lebih unggul, lebih padat, lebih kuat, dan lebih tahan cuaca dibandingkan jati dari perkebunan, dengan harga jual yang bisa mencapai 3 kali lipat. Sejak tahun 1989, kegiatan penebangan dikendalikan oleh perusahaan milik negara bernama Myanmar Timber Enterprise. Pada tahun 2014, pemerintah melarang ekspor kayu jati mentah, dan setahun kemudian, 153 warga negara Cina dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembalakan liar. Meski aturan sangat ketat, penebangan ilegal masih terus terjadi, terutama di wilayah yang dikuasai kelompok separatis. Festival Tingyan adalah salah satu perayaan budaya terpenting di Myanmar dan sangat terkait dengan penyambutan Tahun Baru menurut kalender Buddha Theravada. Berakar dari kepercayaan kuno tentang kelahiran kembali dan pembaruan diri. Festival ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Setiap pertengahan April, kota-kota besar seperti Yangon dan Mandalay dipenuhi suasana meriah dengan tradisi saling menyiram air di jalanan. Masyarakat berkumpul untuk menikmati tarian tradisional, pertunjukan musik, serta hidangan khas yang disiapkan khusus untuk perayaan ini. Tujuan utama festival ini adalah membersihkan kesialan, memulai tahun baru dengan hati yang murni, dan mempererat hubungan sosial di dalam komunitas. Setelah semangat meriah tahun baru, Festival Tadingyut menghadirkan suasana yang lebih tenang dan penuh refleksi. Festival ini berakar dari kisah kembalinya Buddha ke dunia manusia setelah menyampaikan ajaran kepada ibunya, sehingga menjadi momen untuk mengenang dan bersyukur. Pada bulan Oktober, Myanmar diterangi oleh ribuan lampu yang menghiasi kuil dan pagoda, menciptakan pemandangan yang indah dan sakral. Masyarakat mengunjungi tempat ibadah untuk berdoa, memberikan persembahan, serta menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, guru, dan para pembimbing. Festival ini menumbuhkan rasa hormat, kehangatan, dan mengingatkan pentingnya hidup bermoral serta menjaga nilai tradisi. Melanjutkan rangkaian perayaan spiritual. Festival Pagoda Faung Dao mencerminkan pengabdian yang mendalam dan identitas budaya yang kuat. Dirayakan di Danau Inle, negara bagian Shan, pada bulan ke-9 kalender lunar. Festival ini dianggap sebagai salah satu perayaan Buddha paling suci di Myanmar. Acara utamanya adalah arak-arakan patung Buddha yang disucikan dan ditempatkan di atas perahu berbentuk naga, berkeliling desa-desa di sekitar danau dan menarik ribuan peziarah. Selain upacara keagamaan, terdapat pula lomba perahu, pertunjukan seni, dan pasar rakyat yang menampilkan kekayaan budaya lokal. Festival ini tidak hanya menghormati ajaran Buddha, tetapi juga memperkuat persatuan masyarakat dan melestarikan tradisi. Sebagai penutup rangkaian festival tahunan, Festival Balon Taunggi dipenuhi kreativitas dan kegembiraan. Berawal dari tradisi melepas lentera untuk memanjatkan doa, perayaan ini berkembang menjadi kompetisi balon udara besar yang diadakan setiap November di Taunggi. Warga dan wisatawan berkumpul untuk menyaksikan kembang api, musik meriah,
dan balon raksasa dengan hiasan rumit. Acara ini menjadi wujud seni sekaligus simbol harapan akan kedamaian, kemakmuran, dan keharmonisan di tahun mendatang. Myanmar pernah termasuk negara paling makmur dan maju di Asia Tenggara. Di masa lalu, negara ini merupakan pengekspor beras utama dan memiliki peran penting dalam perdagangan regional. Pada tahun 1960-an, pendapatan per kapita Myanmar mencapai sekitar $670. Angka yang sangat tinggi pada masanya. Pendapatan ini 3 kali lipat lebih besar dari Indonesia, 2 kali lipat Thailand, dan hanya berada di bawah Filipina di kawasan tersebut. Banyak ahli saat itu yakin Myanmar akan segera menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia. Negara ini juga memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan pernah mencatat tingkat melek huruf tertinggi di Asia Tenggara. Fondasi pendidikan yang kuat ini seharusnya mampu mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi jangka panjang. Selain sumber daya manusia, Myanmar juga kaya akan sumber daya alam, terutama batu permata. Negara ini memiliki cadangan rubi yang besar dan pernah menyuplai hingga 90% rubi dunia. Kekayaan ini menghasilkan pemasukan besar, meskipun sebagian besar diselundupkan ke luar negeri, terutama ke Thailand atau Hong Kong, sebelum akhirnya dijual ke pasar barat atau Cina. Selain batu permata, Myanmar juga terkenal akan kayu jatinya yang berkualitas tinggi. Pohon jati tumbuh cepat hingga mencapai tinggi 30 hingga 40 meter, dengan diameter batang 60 hingga 80 cm. Kayu ini kuat, lentur, dan sangat tahan lama, dengan ketahanan tinggi terhadap penyusutan, pelengkungan, dan retakan. Karena sifat tersebut, jati banyak digunakan untuk furnitur, gagang senjata, dan pembuatan kapal pesiar karena bobotnya yang ringan dan tahan air. Berbanding terbalik dengan masa kejayaannya, kondisi ekonomi Myanmar saat ini mengalami kemunduran. Menurut data Dana Moneter Internasional, total produk domestik bruto negara ini kini sekitar 68 miliar dolar dengan populasi sekitar 55 juta jiwa. Ini berarti ukuran ekonominya hanya sekitar 1,5 kali lebih besar dari Kamboja. Meskipun jumlah penduduknya hampir 3 kali lipat, rata-rata pendapatan per orang hanya sedikit di atas $1.200 per tahun, lebih rendah dari Kamboja dan bahkan di bawah Timor Leste, menjadikan Myanmar sebagai negara dengan pendapatan per kapita terendah di Asia Tenggara. 12 fakta mengejutkan tentang Myanmar ini memperlihatkan sebuah negara yang penuh dengan kontras. Ini adalah negeri di mana industri bernilai miliaran dolar beroperasi di wilayah tanpa hukum. Sementara ibu kotanya justru kosong, meski dibangun dengan dana 4 miliar dolar. Ini adalah tempat di mana sebagian perempuan menato wajah mereka seumur hidup demi perlindungan. Sementara yang lain mengenakan lilitan logam di leher yang bisa berakibat fatal jika dilepas. Ini adalah tanah yang kaya akan rubi dan pagoda berlapis emas. Namun rakyatnya masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar. Fakta mana yang paling mengejutkan bagimu? Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk mengunjungi Myanmar? Dan apakah informasi ini mengubah sudut pandangmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar cerita darimu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu benar-benar berarti bagi kami. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.